lagi dengan Abang, Kakak Tia. dan Umi Diwanti. Maaf ya, kita lama nggak hadir karena kemarin sakit, Umi sakit, Atia juga sempat sakit, Abang juga sempat ya. Alhamdulillah sekarang udah sehat dan Allah masih kasih sehari lagi kita bersama Ramadan yang mulia ini. Sayang kalau kita nggak isi dengan amal terbaik ya. Nah, jadi kita masih nyambung materi yang keputus kemarin, yaitu konsisten dalam kebenaran. Nah, jadi kemarin itu banyak sekali ya cerita tentang penganiayaan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap Rasulullah dan para sahabat. Nah, hari ini kita bahas tentang pemboikotan. Tahu nggak pemboikotan itu apa? Nggak tahu. Nggak diherani kayak gitu. Iya, pemboikotan itu kayak diasingkan gitu ya. Jadi tidak boleh berjual beli. Bayangkan, kita nggak boleh beli, juga nggak boleh jualan. Jadi nggak bisa dapat apa-apa ya, nggak bisa dapat makanan, nggak bisa dapat uang ya, nggak bisa dapat apa-apa. Bahkan juga para wanitanya ya tidak boleh dinikahi dan tidak boleh menikahi. Jadi benar-benar kada dikawani gitu ya, nggak diherani, pokoknya nggak dianggap ada gitu, sampai akhirnya Rasulullah dan para sahabat itu dalam keadaan yang kelaparan luar biasa. Ya gimana nggak lapar, nggak bisa jual beli. Nah, kita bisa beli makanan, kita bisa punya makanan itu kan karena kita bisa jual beli. Nah, masalahnya mungkin kita bisa bilang nanam aja sendiri gitu kan. Nah, beda tanah di di Mekah itu dengan tanah kita di sini, bisa nanam apa aja tumbuh. Kalau di sana kan tanahnya pasir ya, sulit sekali untuk bisa menanam dan bisa dipanen buat makan sehari-hari ya. Nah, Masya Allah. Nah, Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dalam At-Tabaqat dari Al-Waqidi, dari Ibnu Abbas dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham dan Utsman bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Mut'im. Hadis sebagian mereka masuk kepada sebagian yang lain, yaitu orang Quraisy telah menulis surat kepada Bani Hashim agar mereka tidak menikah, berjual beli dan bergaul dengan kaum Quraisy. Mereka telah memutuskan bantuan barang dagangannya dari Bani Hashim. Bani Hashim tidak keluar kecuali dari satu musim ke musim yang lain, hingga ditimpa kepayahan dan terdengar suara tangisan anak-anak mereka dari balik lembah. Nah, jadi sampai kelaparan ya, anak-anaknya itu pada nangis, nggak ada lagi yang dimakan. Nah, dan di antara orang Quraisy ada yang senang melihat hal itu dan ada yang tidak senang. Mereka tinggal di lembah itu selama 3 tahun. Az-Zahabi dalam At-Tariq telah menceritakan kabar pemboikotan itu dari Musa bin Uqbah dari Az-Zuhri. Jadi 3 tahun ya, Rasulullah dan para sahabat itu akhirnya tinggal di balik lembah. Jadi tidak diasingkan ya dari kehidupan orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada saat itu. Sampai tadi anak-anaknya 3 tahun tuh lama lah. Lama nggak sih 3 tahun, Bang? Lama banget 3 tahun ya, kelaparan, makan seadanya gitu ya. Tapi ada juga tadi orang Quraisy yang nggak suka sebenarnya dengan itu, dan mereka ada yang menolong pasukannya Rasulullah ini ya. Jadi dari orang-orang Quraisy itu sendiri ada yang nggak senang, akhirnya dia membantu, yaitu dengan memberikan unta, kemudian diisi makanan untanya, kemudian disuruh jalan sendiri mendatangi Rasulullah dan para sahabat itu, dan sampai di situ dimakan. Begitu habis isi yang di atas unta itu dimakan, untanya disembelih juga dimakan. Nah, itulah yang membuat mereka ada yang bisa bertahan hidup gitu, karena sudah tidak ada lagi yang dimakan oleh mereka. Masya Allah ya. Nah, ini kemudian mengolok-olok dan mengejek. Nah, kalau mengolok-olok dan mengejek ini sudah biasa ya didapatkan oleh para sahabat dan Rasulullah itu. Nah, kemudian berikutnya ada di sini memutuskan hubungan antara pemimpin dan pengikut. Nah, ini
Hadis riwayat Imam Muslim ya, telah meriwayatkan dari Sa'ad, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah kami ada 6 orang. Kemudian kaum musyrik berkata kepada Nabi, usirlah mereka itu agar tidak lancang kepada kami. Sa'ad berkata, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah aku, Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki, Uzail, Bilal, dan 2 orang lelaki yang tidak aku kenali namanya. Kemudian ucapan kaum musyrik itu mempengaruhi diri Nabi dengan izin Allah, sehingga Nabi berbicara di dalam hatinya. Kemudian turunlah firman Allah, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridaannya. Nah, jadi disuruhnya jangan berkawan gitu malah dengan orang-orang ini gitu ya, yang tadi bersama Rasulullah. Tapi akhirnya kata Allah jangan gitu ya, tetap ya. Nah, jadi tidak memutus hubungan, tidak jadi ya. Nah, kemudian tawar menawar makda atau ideologi dengan tahta dan harta. Nah, jadi Rasulullah itu selain disambati, dilempari kotoran, mau dibunuh, dilempar batu, itu ujiannya ya, sampai diboikot. Nah, tapi bukan cuma itu, dan ada ujian yang dahsyat gitu ya, yaitu ditawari kesenangan. Nah, biasanya kita itu kadang juga sama ya. Kita tuh kalau diuji dengan kesedihan, itu kadang kita kuat. Yalah, diberi lapar, sabar ya Allah, sabar. Diberi apa lagi sakit, sabar ya Allah, sabar. Malah tambah rajin sholatnya, biasanya kan gitu. Tapi begitu Allah beri ujian berupa kesenangan dunia, diberi Allah hartanya tambah banyak, tambah banyak penggemarnya, misalnya lah kalau kayak sekarang nih banyak yang suka, banyak yang mengagung-agungkan gitu ya, itu malah bisa jadi biasanya malah nggak lulus ujiannya. Nah, kayak Rasulullah, tapi Rasulullah Masya Allah ya, beliau ini ditawari gitu ya, berhenti berdakwah, nanti kami kasih jabatan, mau jadi apa silahkan. Nah, kami kasih harta nanti banyak-banyak, dan kami kasih wanita, silahkan pilih wanita muslim, wanita Quraisy yang terbaik kami kasihkan kepada engkau wahai Muhammad, asal ampih, jangan lagi mendakwahkan Islam ya, jangan lagi. Nah, tapi Rasulullah mau nggak kira-kira? Nggak mau, kata Rasulullah, meskipun rembulan di tangan kanan, matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri nih, udah lebih dari segalanya nih dikasih, aku tidak akan berhenti kecuali aku binasa karenanya, kata Allah. Kecuali Rasulullah itu mati karena dakwah, baru beliau berhenti, kata beliau seperti itu. Nah, kita gimana nih? Kita juga harus seperti itu gitu ya. Sekarang ini kita harus menyuarakan dakwah Islam ya, karena masih banyak orang-orang yang belum mengerti tentang Islam itu secara keseluruhan gitu ya. Banyak yang menganggap Islam itu hanya sekedar ibadah ritual, cuma sekedar buat aturan sholat, zakat, puasa, haji ya. Tapi masih banyak yang belum mengerti bahwa Islam itu harus diterapkan untuk semua aspek kehidupan. Bahkan ada yang menganggap Islam itu radikal gitu ya, Islam itu keras ya, bisa membuat perpecahan misalnya ya, dan seterusnya. Bahkan kita yang mendakwakan Islam kadang-kala dituduh menjadi orang-orang radikal misalnya, dianggap dituduh bisa jadi teroris misalnya, padahal kan enggak ya. Orang Islam itu agama yang penuh kedamaian ya, memberikan rahmat ke seluruh alam, nggak pernah membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian ada mencaci maki di sini nih juga sering ya kalau mencaci maki itu. Nah, kemudian banyak sekali ya didustakan ya. Nah, ini juga iya nih. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,
ketika orang-orang Quraisy mendustakanku tentang berita Isra Mi'raj. Nah, waktu Rasulullah Isra Mi'raj ya. Nah, maka Allah menampakkan ya Baitul Maqdis. Maka Allah menampakkan Baitul Maqdis kepadaku, maka aku mulai memberitahukan kepada mereka tentang tanda-tandanya sambil melihatnya. Jadi Rasulullah bercerita, aku datang dari Baitul Maqdis malam tadi gitu ya. Nah, itu kan nggak ada yang percaya karena jauh sekali ya. Nah, tapi Allah itu memberikan petunjuk kepada Rasulullah melihat ciri-ciri Baitul Maqdis, dan Rasulullah bisa menyebutkan gitu. Tapi yang namanya musuh Islam ya, musuh Allah, biar sudah disebutkan juga ciri-cirinya betul gin, mereka tetap aja menyambati Rasulullah pembohong. Padahal Rasulullah itu betul-betul, karena tidak ada yang tidak mungkin ya kalau Allah itu berkehendak. Ada mungkin Rasulullah. Iya, kalau Rasulullah kan nggak mungkin bohong. Tapi yang namanya musuh Allah, Rasulullah nggak ngomong kayak gitu aja sudah disambati. Apalagi Rasulullah ngomong sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Nah, itu kesempatan bagi musuh Islam. Wah, ini kesempatan nih kita mau menyambati Rasulullah itu pendusta gitu ya. Nah, orang-orang yang imannya kurang akhirnya terpedaya. Ya, akhirnya mengumpati panggilannya orang Quraisy. Ya, jadi ujiannya sebenarnya bukan cuma kepada Rasul, tapi juga kepada pengikut Rasul ya. Nah, karena itu sulit memang waktu dulu tuh kada ada pesawat gitu ya. Masa sih bisa cepat sekali Rasulullah dari Mekah ke itu ya, ke Palestina. Nah, kemudian banyak ya di sini ada propaganda negatif dan perlawanan. Propaganda negatif itu cerita apa ya, bohong gitu ya, cerita bohong. Jadi bahwa mereka apa ya, propaganda itu kayak berita yang kebalikannya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini Ahmad dan At-Tabrani dengan isnad yang dikomentari Al-Haythami. Nah, ketika dari Ummu Salamah ya, dari hadis yang panjang, ia berkata ketika keduanya Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin Al-As keluar dari sisinya yaitu An-Najasyi, Amr bin Al-As berkata, demi Allah, aku akan mendatangkan berita tentang mereka kaum Quraisy besok dengan perkara yang akan membinasakan mereka. Ummu Salamah berkata, Abdullah bin Rabi'ah orang yang paling kuat di antara dua lelaki di kalangan kami, berkata kepada Amr bin As, jangan kau lakukan itu karena mereka masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, meski mereka bertentangan dengan kita. Amr berkata, demi Allah, aku akan memberitahu kepada An-Najasyi bahwa mereka meyakini Isa bin Maryam adalah seorang hamba. Ummu Salamah berkata, besok harinya Amr bin Al-As berkata kepadanya, wahai Tuan Raja, mereka mengatakan perkataan yang sangat besar tentang Isa bin Maryam. Maka kirimlah utusan kepada mereka, tanyakanlah kepada mereka apa pendapat mereka tentang Isa. Ummu Salamah berkata, kemudian An-Najasyi mengirim utusan untuk bertanya kepada mereka tentang Isa. Demi Allah, kami belum pernah ditimpa dengan masalah seperti itu sebelumnya. Maka orang-orang pun berkumpul. Kemudian sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, apa yang akan kalian katakan tentang Isa bin Maryam jika utusan An-Najasyi itu bertanya kepada kalian? Mereka berkata, kami akan berkata, demi Allah, apa yang difirmankan Allah dan yang dibawa oleh Nabi kami terdapat pada Isa, sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Dimat telah datang ke Mekah. Dia berasal dari Yanudah yang bisa meru'yah orang yang terserang angin. Dia mendengar dari penduduk Makkah yang mengatakan bahwa Muhammad itu orang yang gila. Nah, Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Ibnu Abbas, ia berkata ketika Ka'ab al-Ashraf
datang ke Mekah, mereka orang kafir Mekah ya mendatanginya dan berkata, kami adalah ahli sikayah atau pengelolaan minuman di Ka'bah dan sadanah pemelihara Ka'bah, dan engkau adalah pemimpin Yasrib. Siapakah yang lebih baik, kami atau orang yang hina ini yang terpisah dari kaumnya? Itu maksudnya Nabi Muhammad ya, ia menganggap dirinya lebih baik dari kami. Kemudian Ka'ab berkata, kalian lebih baik darinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sani akahwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang terputus. Nah, kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 51 ya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi kebahagiaan dari Alkitab, mereka percaya kepada Jib dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini maksudnya ya. Jadi apa ya? Najasyi itu raja ya, Raja Najasyi yang sempat para sahabat Rasulullah itu minta tolong ya kepada Raja Najasyi. Nah, tapi orang-orang Mekah itu lebih dulu propaganda itu. Kalau orang Banjar tuh mewaswasi, kayak mendatangi duluan ke raja, bahwa itu loh pasukan Muhammad itu adalah orang yang kena hendak menyambati Tuhanmu gitu loh kan, karena bagi Raja Najasyi itu Nabi Isa itu kan Tuhannya gitu. Nah, karena kan itu umat Nasrani. Nah, makanya jadi supaya ya mirip lah kayak fitnah gitulah. Nah, jadi supaya tidak mendapatkan bantuan dari Raja Najasyi gitu ya. Jadi orang kafir Quraisy itu sudah duluan datang memberikan informasi yang tidak gitu loh. Karena ini akan menyambati Tuhanmu gitulah, bahwa dia itu bukan Tuhan dan sebagainya. Nah, walaupun akhirnya memang Raja Najasyi itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya yang menceritakan tentang Nabi Isa, dia mengatakan itu benar gitu, semuanya benar, tapi dia memang masih belum dapat hidayah sih pada saat itulah. Nah, intinya tuh gitu, para pengemban dakwah itu sering diberikan berita-berita tidak benar seperti itu gitu ya. Sama lah kalau kayak sekarang ya, ketika kita menyampaikan dakwah Islam kafah, kita itu dianggap itu aliran sesat gitu ya, misalnya itu loh yang misalnya ya apa sih mereka tuh bilangnya, dia tuh nggak mereka itu nanti nggak terima misalnya budaya-budaya kalian nanti nggak diterimanya, mereka tuh Islamnya keras, garis keras gitulah, budaya-budaya kalian nanti dihinanya misalnya seperti itu. Padahal Islam tidak ya, Islam tidak menghina budaya ya, tapi Islam memurnikan akidah. Jadi kalau ada budaya yang tidak sesuai dengan akidah ya memang harus nggak boleh dipakai gitu ya. Tapi kalau yang sesuai dengan, maksudnya tidak bertentangan dengan akidah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, maka banyak sekali berita-berita yang seperti itu ya, berita miring lah ya. Nah, itu namanya tadi propaganda negatif ya. Nah, kalau perlawanan ini tadi ya, mereka menampakkan bahwa mereka tuh lebih baik daripada Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Jadi berebutan ini. Nah, kita dakwah tuh kan mau mengajak orang loh. Nah, musuh Islam tuh gitu, merebut gitu ya, jangan sampai percaya dengan Muhammad gitu. Jadi dijelek-jelekakan, kemudian mereka mengunggulkan kebaikan-kebaikan mereka gitu ya. Nah, itu juga saat ini sebenarnya terjadi ya. Nah, kemudian berikutnya di sini menghalangi hijrah ya. Jadi hijrah itu juga Masya Allah ya, dihalang-halangi. Ini kan sudah pernah diceritain sebelumnya ya, yang kenapa Rasulullah itu kok malah akhirnya mau dibunuh, itu kan sudah ya di episode sebelumnya. Nah, kemudian berusaha membunuh dan mengancam Nabi. Nah, ini juga sudah ada ya diceritakan, karena tadi ya mereka tuh bingung, orang Quraisy tuh bingung kalau Rasulullah itu sampai ke Madinah maka akan bertambah kuatlah Muslim di Madinah ya. Kalau Rasulullah itu ditahan di Mekah, nanti
Muslim Madinah pasti bakal menjemput Rasulullah dengan kekuatan perangnya yang luar biasa. Akhirnya apa? Ada dibunuh ajikin gitu ya. Akhirnya mereka mau membunuh Rasulullah. Tapi alhamdulillah ya, Allah yang melindungi. Rasulullah selamat sampai akhirnya bisa hijrah ke Madinah. Dan benar akhirnya kan Mekah itu takluk. Nah ya, setelah beberapa tahun Rasulullah mendirikan negara Islam di Madinah. Nah itu akhirnya Mekah itu ditaklukkan. Tapi hebatnya ya, Mekah itu ditaklukkan bukan diperangi. Jadi tidak ada pertumpahan darah ya. Rasulullah datang ke Mekah itu dengan membawa pasukan, dan ketika masyarakat Mekah itu sudah menyerah, maka tidak diapa-apakan, bahkan diberikan perlindungan, keselamatan ya, kecuali orang-orang yang dulu pernah menghina Allah dan Rasulnya. Nah jadi itulah kisah-kisah yang luar biasa sebenarnya ya. Ini ceritanya sebenarnya dahsyat, cuma Umi nggak bisa ceritain satu-satu, banyak banget ya ceritanya ini. Nah intinya ya, para sahabat itu dan Rasulullah itu apapun yang terjadi, apapun ujiannya ya, apapun musibahnya yang ditimpakan, mereka tetap istiqomah. Nah ini hadis terakhir aja nih yang mau Umi bacain. Ini hadisnya luar biasa banget ya. Ini hadis luar biasa, ini bisa jadi pelajaran buat kita ya. Nah ini hadisnya hadis dari, nah diriwayatkan oleh Bukhari dari Kubab bin Al-Arats. Ia berkata ya, kami mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang merebahkan badan dengan berbantal bajunya di bawah atap Ka'bah. Coba bayangkan, para sahabat yang luar biasa tuh pernah loh, memang pernah mengadu kepada Rasulullah. Saking apa ya, perjalanan perjuangan itu panjang ya. Jadi mau meraih kemenangan itu nggak singkat ya. Kalau kita nih mau meraih kemenangan Lebaran, itu kan udah ketahuan 30 hari paling lama ya kan. Setelah itu kan ini ya, Lebaran menang kita gitu ya, bagi yang puasa ya, melakukan amal soleh. Tapi kalau berjuang menegakkan kebenaran, mendakwahkan agama Allah, itu nggak tahu kita kapan saatnya kemenangan itu tiba. Nah sampai para sahabat itu pernah mengadu kepada Rasulullah. Nah di sini mereka berkata, kenapa engkau tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Memohonlah kepada Allah untuk kami. Jadi maksudnya kita ini sudah, ya Allah, sudah difitnah, sudah diboykot, sudah diberi kelaparan, pokoknya sudah dimacem-macemin. Kenapa sih nggak minta aja sama Allah biar kita tuh dimenangkan gitu loh. Saking sudah kayaknya apa ya, sudah apa ya, sudah pengen banget menang gitu loh. Kapan sih kemenangan ini gitu ya. Tapi mereka yakin kemenangan itu pasti ya. Nah kemudian apa yang jawaban Rasulullah? Rasulullah tuh nggak, oh iya ya aku berdoa aja gitu ya, supaya kita menang besok gitu, enggak gitu ya. Nah dahulu ada laki-laki sebelum kalian yang dikubur hidup-hidup dan digergaji dari kepalanya hingga membelah badannya menjadi dua. Bayangkan di sini digergaji. Ini kata Rasulullah ya. Tapi hal itu tidak menghalanginya dari agama Allah. Bayangkan, digergaji bang kepalanya. Umi kemarin kena pisau aja ya ampun, lumayan bang, perih ya, apalagi digergaji ini sampai belah nih badannya. Tapi kata Rasulullah tidak menghalanginya dari agama Allah. Kemudian Rasulullah belum berhenti nih, masih ada lagi. Ada juga yang tulang dan uratnya di bawah dagunya disisir dengan sisir besi. Ya Allah bang, kebayang nggak nih? Tulang dan urat di bawah dagingnya, nih tulang, urat disisir pakai sisir besi. Tapi hal itu tidak menghalanginya dari agama Allah. Demi Allah kata Rasulullah, urusan agama ini akan sempurna ya, maksudnya menang Islam ini ya, hingga penunggang kuda dari San'a sampai Hadramaut, itu jauh sekali ya, maksudnya tuh sampai
semua orang yang melakukan perjalanan dari San'a sampai Hadrol Maut itu tidak merasa takut kecuali kepada Allah, atau serigala yang akan memangsa kambing, ya, tidak merasa takut kecuali kepada Allah, ya. Nah, atau serigala yang akan memangsa kambing tetapi kalian tergesa-gesa. Maksudnya gini ya, agama Allah ini akan menang kapan? Nah, kan kita nih mau menang nih, sampai nggak sabar lagi. Itu sampai umat Islam ini tidak punya rasa takut lagi kecuali kepada Allah. Nah, sekarang nih, kalau masih ke WC aja takut, aduh, masih jauh banget Islam menang nih, Bang. Jangan bilang jauh. Iya kan? Kalau apa ya, cuma menyampaikan kebenaran aja takut disambati orang. Menyampaikan kebenaran Islam takut dipenjara. Menyampaikan kebenaran Islam takut tidak ditemani orang lagi. Aduh, jangan bertanya deh kapan menang ya. Nah, karena Rasulullah sudah bilang gitu ya, apa namanya, urusan agama ini akan sempurna, ya, menang agama ini kalau kita nih sudah nggak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya kita harus melatih. Kayak apa sih supaya punya rasa takut tuh hanya kepada Allah? Ya harus mengkaji Islam, harus mendekat terus kepada Allah, taqarrub ilallah, sholatnya harus rajin, ngajinya harus banyak gitu ya. Sampai di dada kita ini penuh sama apa? Penuh sama Allah. Nggak ada sama sekali yang kita takutkan kecuali Allah. Kecuali Allah murka, itu aja yang kita takut. Sehingga disitulah nanti Allah akan menurunkan kemenangannya. Umat Islam itu akan mendapatkan kembali gelarnya sebagai umat terbaik. Nah, seperti saudara kita sekarang ada di Palestina ini sedang dibom, dan mereka nggak takut. Coba bayangkan, mereka tuh mau sholat tarawih dibom loh. Mereka tuh mau sholat tarawih ditembak. Mereka nggak takut, mereka tetap sholat. Bahkan anak-anak di sana tuh berani cuma bawa batu menghadapi tentara Israel. Halo? Nah, tinggal kita nih. Karena harus banyak yang takutnya hanya sama Allah tuh, bukan hanya orang Palestina, harus banyak. Ini tadi ya, kata Rasulullah ya, akan sempurna hingga penunggang kuda dari San'a sampai Hadrol Maut itu tidak ada lagi rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Ayo ya, kita sama-sama berjuang, belajar Islam, ingat terus kepada Allah sampai kita nggak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Dan insya Allah disitulah nanti kemenangan itu akan Allah berikan kepada kita ya, amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini ya, mudah-mudahan perjuangan kita selama 30 hari Allah terima ya, amal ibadah kita juga diterima Allah ya. Tarawihnya alhamdulillah abang full ya tarawihnya ya. Enggak, malam pertama ketiduran. Oh ya, malam pertama aja ya, abang kecapean ya. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan selepas Ramadan amal solihnya tetap jalan ya kan bang. Sholat sunnahnya tetap rajin ya, puasanya juga disambung nanti puasa sunnah ya. Kemudian apalagi sholatnya nggak ketinggalan dan ngajinya harus tetap banyak ya, amin ya robbal alamin. Salah hilang kita mohon maaf ya bang, kita mohon maaf lahir batin bang. Mohon maaf lahir batin ya. Duduk dulu teman-teman, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri esok hari ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya mendapatkan pahala terbaik dan terbanyak dari Allah, amin ya robbal alamin. Salah hilang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like,